warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan minggu terakhir, yaitu pertemuan pada minggu ke-16 ini dan juga pada bab 16. Itulah kita akan coba membahas itu rangkaian demodulator AM dan FM, rangkaian demodulator, amplitude modulasi, dan frekuensi modulasi. Bab sebelumnya kita telah sudah saya terangkan itu masih rangkaian AM, rangkaian modulator AM dan rangkaian modulator FM, juga bagaimana basic kerjanya pada rangkaian pemancar AM dan FM. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa demodulator atau juga disebut detektor itulah suatu rangkaian yang berfungsi untuk memisahkan atau memulihkan kembali atau recovery sinyal informasi demodulasi dari sinyal pembawa termodulasi, atau dari yang kita lihat di sini memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa. Nah, di mana proses inilah kita namakan itu demodulasi atau deteksi. Kita akan coba membahas itu bagaimana demodulasi AM DSB SC. Nah, kemarin pada bab 15 sudah dibahas itu modulator AM DSB DC itu pada sisi pemancar. Sekarang kemana pada sisi penerimanya, itu adalah demodulator AM DSB SC, itu amplitude modulasi double sideband subprocess carrier. Demodulator AM sering disebut detektor selubung atau envelope detektor. Rangkaian demodulator AM dapat dibuat itu dengan menggunakan komponen dioda atau transistor. Umumnya demodulator pada penerima radio AM itu menerapkan dioda sebagai detektor. Itu adalah dioda sebagai detektor selubung karena rangkaiannya sangat sederhana dan dapat menghasilkan selubung AM atau selubung amplitude modulasi dengan linearitas yang baik. Nah, seperti rangkaian dasar sebuah detektor selubung itu seperti pada gambar di bawah ini, pada gambar 1. Inilah suatu rangkaian dasar selubung menggunakan sebuah dioda. Kemudian kita menggunakan komponen RC yang kita paralelkan, di mana komponen RC ini itu sebagai filter tapis. Nah, di sini kita input itulah sinyal itu dari rangkaian pemancar. Ini adalah rangkaian sinyal yang termodulasi AM. Nanti bagaimana dia penerima, itu sinyal informasi kembali yang kita kirimkan. Nah, pada prinsipnya detektor selubung adalah sebuah penyarah setengah gelombang dengan tapis kapasitor di sini, filter kapasitor. Nah, mula-mula sini dapat kita anggap detektor itu tidak dipasangi kapasitor tapis. Di kapasitor ini kita lepas dulu, sehingga nanti bentuk rangkaian input dan output seperti pada gambar 2 ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa dioda ini bisa kita fungsikan sebagai kayak sebuah saklar. Berarti pada sebuah saklar, kalau kita lihat arah dioda, maka dioda ini akan on atau saklar akan on di sini akan menutup atau harus mengalir pada rangkaian itu apabila kita berikan bias maju. Berarti biasanya adalah bias positif. Maka pada bias maju, maka dioda akan on. Sedangkan pada bias balik atau polaritas negatif, maka dioda di sini off atau saklarnya membuka di sini. Maka tidak ada arus, maka dia garis lurus. Bias maju lagi, bias balik, bias maju, dan seterusnya.
Berarti di sini kita lihat kayak rangkaian penyarah setengah gelombang. Nah, jika input ya, kita coba kita analisa lagi. Jika input sinyalnya berupa sinyal tegang bolak-balik atau sinusoidal, maka tegang outputnya adalah tegang searah setengah gelombang. Dimana di sini dioda akan menghantar hanya apabila tadi hanya pada setengah peroda positif saja atau pada bias maju saja dari tegang input, dan tidak menghantar pada setengah peroda pada negatifnya. Nah, jika pada output penyarah setengah gelombang dipasang kapasitor, berarti di sini kapasitor kita pasang. Misalnya ini kita pasang lagi, ya, kita pasang kapasitor seperti rangkaian semula awalnya ini. Maka tegangan outputnya mengalami perubahan. Seperti kita lihat di sini pada gambar 3, itu pada gambar B kita lihat. Nah, ini sebelum kita pasang kapasitor. Ini adalah output tanpa kapasitor. Setelah kita pasang kapasitor, maka sinyalnya bahwa pada setengah peroda positif dioda mengantar. Jadi pada konsep di sini berarti pada mengantar pada bias maju atau setengah peroda bias maju, maka kapasitor akan mengisi sampai puncak positifnya di sini, mengisi sehingga puncak tegangan yang positif. Dan ketika tegang input turun menjadi 0, di sini tegang inputnya yang selanjutnya turun menjadi 0, maka kapasitor akan membuang muatannya melalui resistor. Melalui resistor di sini. Jadi pada saat bias maju dia akan mengisi pada saat sampai puncak positifnya. Nah, menuju puncak negatifnya, maka kapasitor di sini akan membawa muatan ke tahanan di sini. Sehingga tegang input turun secara eksponensial. Maka kecepatan penurunan tegang output tergantung pada nilai perkalian kapasitansi dan resistansi. Inilah yang kita sebut adalah konstanta waktu, itu R kali C, atau Tau sama dengan R kali C. Pada prinsipnya, makin kecil RC, maka makin cepat waktu pengosongannya. Atau dengan kata lain, bila nilai kapasitansinya kecil, maka makin cepat waktu pengosongannya atau discharge, dan makin cepat penurunan tegangan outputnya. Sebaliknya, jika nilai kapasitansinya besar atau konstanta waktu besar, nilai RC besar, makin lambat penurunannya tegangan outputnya. Nah, ini bila inputnya kita masukkan tegangan sinusoidal atau tegangan AC bolak-balik. Nah, pada konsepnya kalau inputnya apabila sinyal yang termodulasi AM, prinsipnya akan sama. Jika tegangan input berupa sinyal AM, maka nilai RC tertentu sesuai dengan itu akan diperoleh sinyal output yang berbentuk identik dengan sampul dan selubungnya dari sinyal AM. Jadi di sini maka tadi berarti yang lewat adalah selubungnya yang positif, semua informasi yang positif. Berarti kita lihat sini kalau informasinya adalah berupa AM, maka selubungnya yang positif. Sama kayak tadi kita berikan sinyal sinusoid yang AC, karena amplitudenya sama, maka dia akan yang posisinya lewat. Sedangkan pada AM melihat amplitudenya akan berubah selubungnya sesuai dengan perubahan bentuk amplitudo selubung sinyal informasi. Maka ini keluaran jika inputnya sinyal AM. Nah, jika di sini kapasitor terlepas dulu, tanggap. Nah, pada saat kapasitor kita pasang di sini, berarti di sini terjadi juga
nilai pengisian dan pengosongan. Nah, kecepatan pengisian dan pengosongan, cepat pengisian dan pengosongan, lambatnya pengisian dan pengosongan nanti tergantung nilai RC atau konsenta waktunya. Nah, bila kalau nilai kapasitor terlampau besar juga ini kurang bagus. Dia akan terjadi oversilang. Dia tidak pada saat dia terlalu besar, dia tidak akan mengikuti pengosongannya, dia langsung loncat. Nah, ini kalau terlalu kecil juga tidak bagus. Itu pada saat pengisiannya itu semakin lambat, pengisiannya lambat, pengosongannya cepat. Maka di sini kita lihat ripple-nya itu semakin besar. Jadi jika nilai RC terlalu besar, kecepatan pengosongan kapasitor lebih lambat dari perubahan selubung AM. Akibatnya tegang output akan cacat atau terdistorsi atau tidak serupa dengan selubung. Dia akan cacat, di sini dia tidak loncat. Dia tidak akan mengikuti sinyal selubung informasi. Ini kalau RC-nya terlalu besar. Jadi tidak serupa dengan bentuk selubung AM-nya. Nah, keadaan demikian inilah tersebut ada namanya sini ada diagonal clipping ya. Berarti ada kelainan clipping, ada pemotongan diagonal di sini, clipping. Berarti dia pemotongan puncak diagonalnya. Nah, jika RC terlalu kecil, pembuang muatan kapasitor menjadi lebih cepat dan menyebabkan giri atau ripple to noise-nya akan nampak lebih besar. Jadi di sini ripple to noise-nya, tegang output itu bertambah besar. Nah, untuk menghindari diagonal clipping tadi, supaya gak terlalu besar, ini kapasitor terlalu besar, menghindari diagonal clipping ini, itu cacatnya selubung pada sinyal terminus AM-nya, maka harus kita penuhi, ada yang harus kita penuhi persyaratannya, di mana RC ini adalah kecil sama dengan 1/m indeks maksimum kali omega WST. Di mana omega S nya adalah frekuensi sudut sampul atau pemodulasi, dan M ini adalah indeks modulasi maksimum yang biasanya ditetapkan sekitar mendekati 1 atau 0,9. Nah, efek lain yang mungkin terjadi pada hasil dimulasi sinyal AM yang pemotong puncak negatif atau negatif peak clipping atau pemotong bottom clipping, seperti pada gambar lihat di sini, pada gambar ini potong clipping ya, puncak negatif clipping. Nah, distorsi disebabkan oleh adanya penambahan beban pada rangkaian di belakang detektor, itu pada C2 di sini atau R2. Nah, ini akibatnya terjadilah pemotong pada puncak negatifnya, terpotong. Jadi di sini detektor dengan beban dan ya dengan pembebanan C2 dengan R2 pada rangkaian belakang detektornya. Nah, C2 di sini itu adalah kapasitor penahan DC atau DC blocking. Dia akan memblok sinyal DC, melewatkan sinyal AC. Dan R2 adalah resesi input tingkat berikutnya. Jadi kalau ada R2 step berikutnya kalau ada ya, dan seterusnya di sini. Nah, untuk mencegah bottom clipping, jadi bottom clipping pemotongan yang negatif terpotong di sini, maka kita ada persyaratan yang harus dipenuhi, di mana nilai R2 per R1 tambah R2 itu besar sama dengan nilai indeks modulasi maksimumnya pada AM. Sedangkan pada gambar 7 ini kita sebut yang lebih baik ya. Nah, pada gambar 7 lihat di sini, itu menampilkan sebuah rangkaian detektor yang lebih baik. Nah, guna untuk mengurangi efek diagonal clipping, yaitu dengan cara memperkecil nilai C1 di sini, nilai kapasitor C1. Nah, untuk meredam atau memperkecil nilai ripple sebagai akibat kecilnya nilai C1,
Maka pada output detektor itu ditambah satu tahap low pass filter lagi, itu filter R2 sama C2. Di tipe bentuk filter tipe bentuk rangkaiannya tipe L. Kita tambah rangkaian filter lagi, itu R2 sama C2. Nah, sebelum dimasukkan ke tahap penguat melalui kapasitor C4 di sini. Jadi rangkaian filter kita pasang itu sebelum masuk ke rangkaian penguat nanti di sini. Sebelum masuk ke C4. Maka rangkaian tersebut itu akan menyediakan sebuah output tegangan DC terkendali AGC atau terkendali automatic gain control melalui filter lepas nanti R3 sama C3. Di sini akan mengontrol, ini akan masuk ke AGC akan mengontrol nanti adalah tegang output dari DC-nya. Nah, fungsi tegangan DC tersebut itu adalah mengatur penguatan tahap sebelum detektor itu agar tegang input ke detektor itu dapat dipertahankan konstan meskipun terjadi nanti adanya efek pending nantinya pada rangkaian. Nah, itu fungsi kerja kita di sini itu demulator itu AM DSB FC ya, yang full carrier ya. Ini FC sorry. Kemudian kita bahas yang kedua itu demulator AM DSB SC ya. Nah, untuk memperoleh kembali sinyal informasi dari sinyal DSB SC, di sini harus kita bangkitkan sinyal atau dibangkitkan sinyal pembawa terlebih dahulu yang frekuensi dan fasanya sama dengan sinyal pembawa aslinya. Nah, untuk membangkitkan kembali sinyal pembawa itu dapat digunakan itu rangkaian nonlinear yang memiliki karakteristik kuadrat seperti blok diagram rangkaian ini. Pada bawah ini itulah blok diagram pembangkit sinyal pembawa. Sini kita misalkan ini ada rumusnya, misalnya DSB-SC yang diterima adalah itu ER sebagai fungsi dari T, ER yang bentuk R nya cos omega ST cos dikali cos omega CT ditambah theta R. Nah, kemudian dengan memanfaatkan tadi kuadrat dari multiplexer, sini ada kuadrat multiplexer di sini, maka outputnya akan diperoleh tegangan nanti ke persamaan ini. Nah, setelah melalui bandpass filter, tidak ada bandpass filter ini sempit ya, BPF, output BPF akan masuk ke divider nanti pembagi setengah, nanti akan menghasilkan sinyal pembawa nantinya. Jadi dengan melalui bandpass filter yang sempit, nah, frekuensi setengahnya 2 kali FC dan kemudian frekuensi dibagi 2 oleh rangkaian divider setengah divider tadi akan diperoleh sinyal pembawa asli termasuk fasanya theta R. Ini itu demulator MDSC. Kemudian untuk demulator MDSC itu ada nanti rangkaian lagi, itu nama adalah rangkaian demulator penambahan. Ini salah satu blok diagram pada gambar 9. Itu metode demulasi penambahan ya, pada gambar 9 ini. Sinyal yang diterima di sini diproses untuk membangkitkan kembali sinyal pembawa. Melalui rangkaian carrier recovery. Jadi sini dibangkitkan lagi untuk membangkitkan sinyal pembawa lagi, yaitu sebut sini adalah rangkaian carrier recovery atau LO circuit. Berarti di sini adalah local oscillator
atau sini ada rangkaian lokal oscillator. Nah, sinyal pembawa tersebut di sini akan dijumlahkan dengan sinyal AM, dijumlahkan dengan sinyal yang diterima tadi sini melalui rangkaian penjumlah untuk memperoleh sinyal AM DSB FC. Sehingga dapat dimodulasi dengan demodulator AM. Nah, ini kita misalkan persamaan MDSB FC-nya di sini ya. Yang full carrier EDSB sebagai fungsi dari T, ES dikali EC cos omega ST dikali cos omega CT. Maka sinyal DSB yang diterima itu adalah persamaan ER sebagai fungsi T, R cos omega ST dikali cos omega CT tambah theta R, dia akan sama S sebagai fungsi T cos dikali omega CT tambah theta R, dimana ST itu adalah ER dikali cos omega ST. Ini merupakan adalah sinyal informasi yang diinginkan. Jadi di sini kita misalkan sinyal pembawa dibangkitkan kembali adalah dengan tegangan pembawanya E0 fungsi T memiliki frekuensi sama dengan ER sebagai fungsi dari T, tapi berbeda fasa. Maka kalau kita lihat di sini ya, dengan kita menjumlahkan tadi RT tambah RT dan E0T dinyatakan sebagai fungsi dari ET, maka akan dilihat persamaan ini nanti bisa dilihat ya. Maka nanti akan didapatkan sudut tetanya adalah itu arcus tangen itu S sebagai fungsi dari T sin theta R tambah E0 sin theta 0 per ST cos theta R tambah E0 cos theta 0. Di sini akan mengacu pada persamaan di bawah ini, dimana di sini didapatkan tetanya tangen dari arcus tangen dari B per A nanti. Ini B per A. Karena theta R dan theta 0 itu tidak beriringan sama 0, maka nanti cos theta R dikurang theta 0 itu akan mendekati sama dengan 1. Nah, dimana ET fungsi dari T dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. Nah, persamaan ini akhirnya inilah identik dengan persamaan sinyal AM DSB FC. Maka informasi dapat diambil melalui demodulator selubung nanti. Nah, seperti ini. Inilah bentuk gelombang penjumlahan DSB-SC ya, DSC dengan pembawa aslinya itu akan menghasilkan nanti adalah MDSB FC. Ini sinyal DSB-SC ada penekanan, dengan ada sinyal pembawa maka dia akan menghasilkan MDSB FC. Ini sama ya. Kemudian ada demodulasi perkalian. Ini demodulasi penambahan ya. Nah, ini 22 berarti demodulasi perkalian. Maaf ya. Nah, ini 22. Nah, itu demodulasi perkalian. Yang pertama tadi adalah penambahan. Nah, ini seperti ini metodenya. Metode demodulator perkalian pada sinyal AM. Ya, itu gambar ini menunjukkan sebuah diagram demodulator perkalian dan bentuk sinyalnya output input pengalinya. Ini sinyal apa? Input dikali yang sama nanti akan menghasilkan adalah sinyal informasi. Rangkaian pengalinya dapat menggunakan demodulator balance atau analog multiplier. Nah, apa sih kerja? Kita lihat sini, kita misalkan di sini ya. ER fungsi T adalah ST cos omega T tambah theta R. Maka nanti kita dapatkan nama ST nya ER cos omega ST. Ini mengkapasitas informasi yang kita inginkan. Nah, ini kita misalkan ya, dibagikan secara lokal tegangan pembawa E0 T memiliki toleransi nanti adalah delta W. Dengan toleransinya pasanya delta theta dengan sinyal ERT. Maka
maka terdapatkan di persamaan E0 nya. Maka di sini RT dengan E0 kita kalikan, nanti akan dinyatakan dengan sebagai fungsi ET sebagai fungsi T, maka diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Kita lihat persamaannya di sini, maka akan didapatkan persamaan nanti ada adalah setengah ST di sini. Nah, ada dua kondisi khusus yang memungkinkan sebagai berikut nanti. Pertama, dua kondisinya, jika frekuensi RT nya sama dengan frekuensi sinyal E0 fungsi dt atau delta W nya ada sama dengan 0, maka hasil kalinya adalah ET sebagai fungsi T setengah ST cos dikali omega CT ditambah 2 theta R ditambah delta theta tambah setengah S sebagai fungsi T cos delta theta. Nah, dengan di sini menggunakan filter lepas, maka akan diperoleh sinyal input sebagai berikut. Itu adalah outnya adalah setengah ST atau jika theta delta theta sama dengan 0. Kemudian di V out ya, dengan 0 jika tidak ada, maka delta theta sama dengan 90 derajat atau pi per 2. Nah, kondisi kedua itu apabila ada beda fasa antara sinyal RT dengan sinyal E0 sebagai fungsi dari T atau delta theta sama dengan 0, maka hasilnya akan adalah itu ER sebagai fungsi T setengah ST cos 2 WCT tambah setengah ST cos delta W. Nah, jika sinyal outputnya keluar dari LPF adalah E out setengah ST cos delta W. Nah, akibatnya di sini sinyal informasi ST ini, sinyal informasi ST, nah itu akan mengandung denyutan sehingga kualitas kurang baik ya. Nah, untuk frekuensi yang pembawa lokalnya dan frekuensi terimanya harus diatur sama. Kemudian jadi simulator yang ketiga itu AM DSB, itu ada simulator loop Costa. Diagram blok simulator loop Costa sini kita pada gambar 12 ya. Oscillatornya dikendalikan oleh output narrowband LF di sini. Ada narrowband LF agar tetap mengunci dan untuk membangkitkan sinyal sebesar 2 cos omega CT ditambah theta nanti sini. Nah, nanti di sini kita misalkan sinyal input diterima adalah RT fungsi dari ST sinyal informasi di sini ya. Klik cos omega CT dan sinyal informasinya adalah ST ES cos omega ST ya. Nah, pada input LF kita sempit narrowband akan boleh sebagai persamaan ini. Silakan lihat persamaannya. Maka nanti ada suku kedua nanti ya. Ini. Maka nanti jika ada perubahan fasa sama theta T-nya, maka sini akan diatur outputnya oleh VCO. VCO akan diatur oleh input kendali 2 delta nanti. Kemudian yang ketiga kita coba itu demulator SSB single sideband. Nah, terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk demulasi sinyal SSB. Metode pertama kita gunakan demulator penambahan, yaitu penambahan pembawa pada sinyal SSB yang diterima dan dideteksi dengan demulator selubung AM. Kemudian demulasi yang kedua itu untuk SSB, yaitu produk demulator atau demulator perkalian yang menggunakan mixer atau balance modulator. Metode ketiga untuk menghasilkan demulasi sinyal SSB adalah demulator yang menggunakan rangkaian penggeser. Kita coba sini adalah yang penambahan ya. Sini penambahan pembawa di sini itu demulator penambahan. Dengan blok diagram ya, dengan blok diagram demulator penambahan untuk demulasi SB sama dengan untuk sinyal DSB pada gambar 9 tadi. Ini sinyal pada gambar 9 di atas.
bersama rangkaiannya seperti gambar 9 ini. Ini kita misalkan sini ASB-nya ini diterima adalah USB, berarti adalah yang upper sideband. Upper sideband berarti ER di sini diterima oleh apa? Keluarannya ini outputnya ER sebagai T, R cos dikali omega CT ditambah omega S kali T. Dan pada sisi pembawa yang ditambahkan adalah E0 T E0 cos omega CT tambah delta W tambah theta. Maka delta W itu menyatakan frekuensi dan theta adalah perubahan fasa antara ER dengan E0. Maka sini yang dijumlahkan akan diperoleh seperti ini, bisa dilihat ya. Maka nanti akan didapatkan nanti persamaan sudutnya sini arcus tangen ini. Nah, jika nanti ER-nya besar sama dari dengan 0, maka akan dapatkan persamaan ini terima yang pada upper segmen tadi adalah ini persamaannya nanti yang diterima. Nah ini karena jika x nya kecil maka 1 tambah x setengah ya, akar dari 1 tambah x ini itu akan sama dengan 1 tambah x per 2. Maka dari persamaan terakhir ada dua kondisi ya, sebagai berikut. Jadi ini ada di persamaan terakhir ada kondisi yang mungkin sebagai ya. Yang terakhir ini persamaan terakhirnya kita lihat ya. Maka jika delta W sama dengan 0, maka ini persamaannya. Nah, jika tetanya sama dengan 0, ini persamaan kedua. Nah, jika delta W sama dengan 0 dan tetanya sama dengan 0, nah ini persamaan yang ketiga. Bisa Anda lihat saja ya. Nah, jadi sinyal informasi dapat diperoleh secara sempurna itu di emulator AM hanya jika delta W dan theta sama dengan 0 atau tidak ada beda frekuensi dan fasa antara sinyal pembawa asli yang diterima dengan sinyal pembawa yang ditambahkan dari oscillator lokal. Itu pada kondisi 3 ini. Nah, kalau ada kesalahan pada fase atau fase error, itu adalah pada kondisi 1 persamaannya. Maka sinyal hasil dimulasi juga memiliki fase error, tetapi bukanlah masalah ini yang serius dalam transmisi audio, namun sangat serius pada transmisi video. Nah, bila terjadi frekuensi error pada kondisi 2 persamaan kedua, maka frekuensi asli demodulasi menjadi lebih rendah sebesar delta W. Nah, jika perbedaan hanya sekitar 20 Hz biasanya dapat diabaikan di sini. Tapi kalau lebih 20 Hz itu harus kita perhitungkan. Kemudian metode kedua itu adalah untuk menghasilkan demodulasi SSB, itu products demodulator. Nah, menunjukkan pada gambar ini gambar 13 menurut sebuah diagram produk demodulator yang boleh pada SB. Di sini SB dihasilkan ini satu lokal mungkin pembawa, kemudian ini dikalikan melalui sebuah low pass filter, maka akan menghasilkan sinyal informasi secara garis besarnya. Ya, maka kalau dari persamaannya kita lihat di sini ya, yang diterima adalah USB, sini persamaannya yang diterima ER ya, receiver ER ini adalah persamaan yang diterima receiver ya. ER cos omega CT ditambah OS kali T. Ini sinyal pembawa yang dimainkan oleh satu lokal ya. E0 sebagai fungsi T cos tegang E0 tegang pembawa puncaknya cos dikali omega CT tambah delta W tambah theta. Maka nanti akan kita dari perkalian, maka kita dapatkan persamaan yang diterima adalah ini. Nah, setelah melalui filter di sini, maka nanti akan dihasilkan adalah sinyal suku pertama yang dihilangkan. Maka yang diterima adalah sini setelah melalui filter. Dan juga ada 3 kondisi yang
dari persamaan ini nanti. Itu dari kondisi pertama jika delta W sama dengan 0, nah ini persamaannya. Kemudian jika theta sama dengan 0, ini persamaannya, kondisinya. Nah, jika delta W sama dengan theta 0, nah persamaannya ini kondisi ketiga. Jadi dari ketiga kondisi di atas sama dengan pada kasus demolator penambahan, ya. Penambahan tadi yang pertama tadi, sehingga dapat diberi penjelasan yang sama, hampir sama penjelasannya. Ini salah satu contoh rangkaian demolator perkalian dengan menggunakan transistor bipolar pada gambar 14 ini. Ini sinyal SB yang kita terima, nanti sini kita tala, ya. Ada penelan di C1. Ini trafo T1. Ya. Ini ada penguatannya, ya. Ini sinyal SB 24 ke basis melalui trafo IF, ya. Ini trafo IF. Dimana trafo ini akan menghasilkan frekuensi 455 kHz, ini standar, ya. Ya. Dan emitter yang di bootstrap, ya, pada R3 di sini, di bootstrap R3 diberi sinyal dari osilator kristal melalui kapasitor C3, sehingga frekuensi osilator lokal sama dengan frekuensi nominal pembawa. Nah, sehingga nanti jika yang diterima adalah USB, maka sinyal tersebut berada pada pita frekuensi 455,3 hingga 458 kHz. Nah, sinyal ini itu dicampur dengan output osilator kristal 45 kHz tadi dengan memanfaatkan karakteristik non-linear transistor. Nah, sehingga nanti pada output rangkaian diperoleh frekuensi selisih dari beberapa frekuensi yang lain, dimana frekuensi selisih itu atau pada sinyal audio yang diinginkan itu dari 300 Hz sampai 3000 Hz atau 3 kilo. Sedangkan frekuensi lain diblok oleh LPF yang dibentuk oleh C5, R4 dan C6. Jadi diblok oleh sini C5, R4 dan C6. Ini akan memblok filter di atas dari 3000 Hz atau di atas 3 kHz. Jadi di bawah 30 Hz dia akan melewatkan. Nah, pada transceiver SB portable di sini biasanya diupayakan untuk memakai komponen seminimal mungkin, karena pada emulator balan dioda yang ada pada bagian transmitternya itu dapat digunakan sebagai demulator SSB untuk receivernya, dimana rangkaian produk demulator dengan dioda ini, dengan dioda itu pada gambar 15. Inilah demulator SSB merupakan demulator balan. Di pada prinsipnya di sini sinyal SB akan diumpan melalui trafo T1 dan sinyal pembawa carrier itu akan dibangkitkan oleh osilator kristal. Kristal masuk ke trafo T2. Nah, dengan memanfaatkan karakteristik nonlinear dari dioda di sini, maka primer trafo pada audio pada T3 itu akan muncul frekuensi jumlah, ya, dan selisih serta frekuensi lain termasuk audio yang diinginkan, yang kita inginkan di sini. Maka trafo audio pada T3 di sini tidak melewatkan frekuensi tinggi di sini, atau berfungsi sebagai melewatkan frekuensi rendah, itu sebagai filter low pass, sehingga sinyal audio yang lewat di sini berarti AF ada sinyal audio frekuensi. Di sini dia akan melewatkan hanya frekuensi rendah, itu menggunakan filter dianggap terpertiga sebagai low pass. Jadi yang muncul adalah sinyal audio atau sinyal AF pada output demulatornya, dimana emulator balan ganda atau ring emulator juga dapat digunakan sebagai demulator ESB. Kemudian demulator yang ketiga untuk memakai sinyal ESB sini di demulasi ESB
itu bisa kita menggunakan dermator penggeser fasa. Nah, pada pentransmisian DSB double sideband, kedua sisi bandnya memiliki informasi yang sama, yaitu upper lower ya. Nah, dimana nanti di sini dengan sistem ISB independent sideband, dimana masing-masing sideband itu dapat dimodulasi dengan informasi yang berbeda, sehingga dua informasi itu dapat kita transmisikan sekaligus pada satu pembawa yang sama. Jadi sistem yang demikian kita namakan nanti adalah sistem ISB atau SB 2 kanal. Nah, pada sistem ISB independent sideband itu dapat dikembangkan untuk mentransmisikan 4 kanal informasi atau SB 4 kanal. Contoh pada gambar 16 ini, demulator penggeser fasa untuk SB 2 kanal. Nah, terdapat di sini dua balance modulator. Modulator yang berfungsi sebagai penggali dan sebuah rangkaian sintesis di sini yang berfungsi sebagai materi penjumlahan dan pengurangan di sini. Menggunakan dua balance modulator di sini, satu balance modulator 2. Jadi di sini keluar di sini akan terjadi di sini materi sintesis adalah berfungsi sebagai penjumlahan atau pengurangan di sini dia. Maka kita misalkan di sini sinyal input SB ini persamaan yang ISB ya. Itu ISB ini tekan informasi puncaknya cos omega CT tambah omega ST tambah ya sebagai fungsi DT tambah E2 cos omega kurang omega S2 CT. Nah, jika output oscillator yang diberikan ECT 1 EC cos omega CT, maka nanti output penggeser fasanya ini persamaannya. Nah, sehingga output keluar dari balan modulator 1 dan balan modulator 2 adalah ini dia, ini balan modulator 1, ini balan modulator 2 keluarannya. Maka nanti akan sinyal dengan E2 nya akan digeser fasa menjadi itu sebesar ini persamaan. Kalau jika fasa bergeser di penggeseran fasa nanti ini pada modulator di balan modulator 2 ada penggeseran fasa sebesar minus 90 derajat. Nah, jadi output dari rangkaian sintesis ini berarti di sini ada dua output. Yang pertama dari output jumlah E1 tambah E2, ini persamaannya. Kemudian output selisih E1 kurang E2, nah ini persamaannya. Nah, teknik modulasi kuadrat itu merupakan salah satu cara untuk mengirim sinyal ISB 2 kanal dengan memanfaatkan penggeser fasa ya. Seperti pada gambar 17 ini adalah suatu blok diagram modulator kuadrat ISB 2 kanal. Satu kanal 1 dan kanal 2. Dia juga menggunakan balan modulator, dua buah balan modulator ya, 1 dan 2. Nah, bila di sini oscillator dibangkit oleh sinyal cos omega CT dan informasi ST, maka ST2 adalah dua informasi yang berbeda, maka output motornya itu akan menghasilkan persamaan ini. Nah, karena ada dua informasi di sini, kanal 1 dan kanal 2 ya, itu akan menempati pita dasar atau baseband yang sama. Maka spektrum frekuensi output kedua balance motor 1 dan 2 tadi, motornya juga akan menempati pita frekuensi yang sama, sehingga spektrum informasi pada output ESB ini, output ESB nya saling berhimpitan. Nah, keadaan demikian dia akan menimbulkan kesan di sini adalah bahwa informasi tidak dapat dipisahkan, tetapi pada demulator kuadrat, pada ini motor kuadratnya ini 2 kanal, bahwa kedua informasi dapat dipisahkan. Nah, sehingga kita dapat di sini output dari persamaan balan motor bersatu, ini persamaannya ya, misalnya di X1 ini output motor balan motor 1, ini X1,
Nah, itu yang suatu konsep dan rangkaian yang kita gunakan pada demodulasi AM, ya. Demodulator atau demodulator AM itu nanti ada akan demodulator AM DSB SC, DSB FC dan ISB. Sekarang itu coba bagaimana itu rangkaian demodulator FM itu pada sisi penerima itu pemancar, sisi penerima dari modulasi frekuensi. Demodulator FM atau detektor fase FM itu adalah rangkaian frekuensi untuk memisahkan sinyal informasi atau low frekuensi atau LF dari sinyal pembawa high frekuensi atau HF yang termodulasi frekuensi atau termodulasi oleh frekuensi modulasi atau sinyal FM. Jadi ini demodulasi FM yang bisa kita gunakan pada rangkaian penerima FM nanti. Itu bisa menggunakan teknik yang pertama itu slope detector, yang kedua menggunakan balance slope detector atau Travis detector, yang ketiga diskriminator fasa atau Fastersley discriminator, yang empat kita gunakan bisa rasio detector atau balance atau balance sheets, yang kelima kuadratur detector, dan keenam demodulator paralel. Kemudian dimana pada jenis rangkaian demodulator 1 sampai 4, ya, yang ini itu memiliki fase kerja seperti ditunjukkan pada gambar 19 seperti ini. Jadi kita lihat, ya, di rangkaiannya tidak dari apa ini rangkaiannya itu mempunyai rangkaian konverter itu frekuensi itu tegangan. Jadi pada rangkaiannya rangkaian terdiri dari konverter frekuensi tegangan dan akan detektor AM, di mana frekuensi tegangan konverter itu dia akan berfungsi sini yang akan mengubah sinyal input AF, ya. Nanti sinyal input AF itu sinyal high frekuensi atau sinyal termodulasi FM tadi di sinyal FM yang telah termodulasi. Itu yang beramplitude, yang mempunyai amplitude tetap. Nah, ini dia. Jadi dia ini untuk sinyal termodulasi FM tapi amplitude tetap. Nah, ini berarti pada saat tegangan informasi puncak positif, ini pada saat tegangan informasi puncak negatif. Kita lihat, inilah sinyal termodulasi FM yang punya amplitudonya tetap sama. Nah, sedangkan nanti sinyal ini kemudian ini akan menjadi suatu sinyal yang akan bisa kita rubah amplitudonya, ya. Seperti gambar 19C ini berarti amplitudo kita berubah. Kalau kita lihat dia akan menyerupai bentuk sinyal termodulasi AM. Jadi sinyal semacam ini dapat disebut juga sinyal AM FM, ya. Kenapa sinyal FM? Berarti di sini dengan amplitude berubah, ini untuk selubungnya sini ini AM, sedangkan di dalam sini adalah sinyal yang termodulasi FM. Itu makanya sini kita sebut juga adalah itu sinyal termodulasi AM dan FM. Nah, melalui detektor AM nanti, melalui detektor AM, di mana variasi sinyal AM dan FM diubah menjadi variasi amplitudo sinyal LF. Nah, konsep yang bersama tadi itu kita pada rangkaian selubung. Nah, kita akan menginginkan di sini selubung informasi. Maka ini yang kita diterima oleh sinyal output FF. Ya. Nah, secara matematis bisa kita lihat rumus persamaannya. Sinyal termodulasi FM itu adalah EC sin dikali omega CT tambah indeks modulasi sin omega ST. Dimana MF adalah indeks modulasi dari modulasi frekuensi. Itu kita definisikan sebagai perbandingan antara perubahan frekuensi divisiasi, ya, pembawa dengan frekuensi informasi. Berarti di sini fungsi divisi FC dibandingkan dengan sinyal informasi di sini. Dan ini menghitung berapa besar indeks modulasi dari
frekuensi modulasi. Nah, untuk menghasilkan sinyal AM FM tadi, sinyal FM FM ini harus kita diferensialkan melalui rangkaian konverter F2V. Jadi melalui rangkaian konverter di sini dia akan mengkonversikan ya frekuensi itu tegangan. Maka hasil diferensialnya sinyal tersebut adalah ini persamaannya. Maka terdapat nanti amplitude pembawa efektif itu EC dikali omega CT, dan indeksnya adalah omega S kali MF per omega C atau Fs dikali indeks modulasi dibagi tegangan pembawa. Nah, selubung dari sinyal ini itu EC efektifnya itu adalah 1 ditambah M cos omega ST. Ini akan sama bentuknya dengan sinyal AM, sehingga nanti akan diperoleh dengan menggunakan demodulator AM yang hanya merespon perubahan amplitude tapi tidak beraksi terhadap perubahan frekuensi. Berarti di sini hampir sama kayak tadi kita pada rangkaian demodulator AM. Kemudian konverter F2F itu ada syarat ya. Ini syarat konverter F ini yang baik, ini ada persyaratannya. Yang pertama, memiliki karakteristik yang linear, itu tidak peka terhadap perubahan amplitudo, tidak terlalu kritis atau cepat berubah dalam pengaturan itu dalam pengoperasiannya. Itu yang besi kerjanya bersama kayak 1/4 tadi besi kerja. Kemudian kita coba di sini, ini katakan adalah yang pertama itu coba itu rangkaian detektor slope ya. Nah, di rangkaian detektor slope adalah jenis rangkaian demodulator FM yang paling sederhana. Nah, di mana rangkaiannya? Kita lihat pada gambar 20 ini rangkaiannya itu rangkaian detektor slope ya. Itu terdiri sebuah paralel tune circuit. Tune circuit ya, ada C1 dan C2 di sini. Paralel tune circuit pada L2 sama C2 yang berfungsi sebagai konverter F itu tegangan, frekuensi ketegangan, dan sebuah detektor AM di sini. Itu D1, R1 sama C3. Slope itu adalah sisi kiri dan kanan dari kurva karakteristik respon frekuensi pada rangkaian talanya di sini. Dimana pada rangkaian tala paralel L2 sama C2 di sini itu akan ditala pada frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi pembawa sinyal FM, sehingga nanti center dari slope kiri diatur pada frekuensi pembawa ya, sebagaimana nanti pada gambar ini nih. Ini termos di sini, ini pengatur tegangannya menggunakan slope ya, slope yang apa di sisi kiri. Ini gambar yang menunjukkan kurva detektor dari slope. Nah, kemudian untuk kualitas detektor ini itu sangat buruk ya. Itu dia akan memiliki beberapa kekurangan apabila kita menggunakan detektor slope untuk penerima FM. Yang pertama kekurangannya, slope kurvanya linear hanya pada range frekuensi yang sempit, sehingga hanya baik digunakan untuk narrow band FM. Nah, kekurangan kedua kita menggunakan detektor slope itu rangkaiannya juga bereaksi terhadap perubahan amplitudo. Dan kekurangan ketiga, pengaturannya sulit karena primer dan sekunder itu ditala pada frekuensi yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu rangkaian penerima FM itu nanti ada detektor slope seimbang. Rangkaian detektor slope seimbang atau balance slope detektor atau BSD juga disebut Travis detektor.
itu terdiri dari dua buah detektor. Pada gambar 22 ini suatu rangkaian balance slope detektor ya. Dia menggunakan dua buah detektor slope D1 dan D2 yang bukan saling berlawanan pada sebuah trafo center tap di CT ini ya, sebuah trafo dan center tap ya, sehingga akan beroda fasa sebesar 180 derajat. Nah, ini sudah pada gambar 22 nih. Nah, dua rangkaian tala pada sekunder yaitu L2 sama C2, dan rangkaian tala bawahnya ini L3 sama C3. Nah, keduanya ditala pada frekuensi resonansi yang berbeda, sehingga nanti rangkaian tala pada bagian di atas itu frekuensinya akan lebih besar. Di sini pada L2 C2 akan lebih besar dari frekuensi pembawanya, dan rangkaian tala di bawah frekuensinya akan lebih kecil dari frekuensi pembawa B. Ini frekuensi pembawa A, ini frekuensi pembawa B. Dimana kurva rangkaian ini bisa kita gambarkan seperti gambar ini. Kita lihat ini sudah kurva ketebalan slope detektor. Ini akan menyerupai huruf S ya, sehingga menyerupai huruf S, sehingga juga disebutlah kurva S. Nah, di output balan apa nih, rangkaian detektor seimbang ini itu ada kondisi outputnya, ada 3 kondisi output. Nah, bila frekuensi sinyal FM nya sama dengan FC, maka tegangan pada titik A dan titik B itu akan sama terhadap CT di sini. Karena tegangan output E0, di output di sini E0 akan 0, sehingga tegangan output pada dioda D1 dan D2 itu sama besar dan berlawanan arah. Dan ini kondisi pertama. Kondisi kedua itu bila sinyal FM lebih besar dari sinyal FJ. Yang kondisi pertama, sinyal FM-nya sama dengan sinyal pembawa. Nah, kalau kondisi kedua sinyal FM lebih besar dari FJ, maka tegangan EA akan lebih besar dari tegangan EB di sini. Maka tegangan output sama besar dan berlawanan maka tegangan output pada D1 lebih positif dari tegangan output pada D2, sehingga tegangan outputnya adalah bernilai positif. Nah, kondisi ketiga itu bila FM-nya lebih kecil dari FC, maka tegangan EA-nya kecil dari EB. Maka di sini akan didapatkan tegangan output pada D1 lebih negatif dari tegangan output pada D2, sehingga tegangan output ini adalah bernilai negatif. Ini sudah terbawah, ini sudah teratas. Kan ini tegangan bernilai, berarti N0 di sini pada kondisi bila FM sama dengan frekuensi modulasi sama dengan tegangan pembawanya, maka dia N0 akan berlawanan arah. Kelebihan dari kurva BSD ya, yaitu rangkaian slope seimbang di sini atau balance slope detektor ya, rangkaian balance slope detektor ini atau BSD. Itu BSD ini lebih linear dari SD atau lebih sesuai untuk wideband FM, tetapi lebih sulit dalam penyetelan ya atau penalaan karena sekunder ditala pada dua frekuensi, pada frekuensi resonansi yang berbeda. Oleh karena itu BSD juga tetap merespon perubahan amplitude sinyal input, sehingga akan menghasilkan distorsi atau noise pada M nantinya. Yang keempat itu atau rangkaian pada penerima FM ini itu ada desiminator fasa.
Rangkaian unsur fasa atau diskriminator Foster-Celi adalah jenis detektor yang lebih baik dibandingkan dengan SD dan BSD. Nah, di mana rangkaian diskriminator fasa itu pada gambar 24 ini dia. Berarti kalau kita amati ada beberapa kelebihannya untuk rangkaian unsur fasa. Yang pertama, penyetelannya sederhana, karena rangkaian tala primer dan sekundernya ditelah pada frekuensi yang sama. Ini telah sekunder, telah primer, ya. Nah, ini telah sekunder nanti. Itu disetel pada frekuensi yang sama. Kemudian dari fidelity-nya atau fidelitas outputnya lebih tinggi karena linearitas kurvanya lebih baik. Yang ketiga, kelebihannya tegangan outputnya lebih besar. Dan yang keempat, bandwidthnya lebih besar karena daerah frekuensi bermanfaat atau daerah linear kurvanya lebih lebar. Selain dari ada kelebihan pada rangkaian simulator fasa, itu ada kelemahan juga. Itu masih butuh limiter karena ada respon terhadap perubahan amplitude sinyal input. Nah, kelemahan kedua itu tidak dapat menghasilkan tegangan DC untuk kendali AGC, automatic gain control, ya. Nah, dari kita analisa secara matematis dapat ditunjukkan bahwa tegangan primer EP dan sekunder ES, ya, tegangan EP dan tegangan sekunder ES, ini ada ya ES, itu akan memiliki hubungan fasa sebagai berikut. Ya. Yang pertama, berbeda fasa tepatnya 90 derajat jika frekuensi input sama dengan Fc. Nah, kemudian berbeda fasa kurang dari 90 derajat jika frekuensi inputnya lebih tinggi dari Fc. Kemudian yang ketiga, berbeda fasa lebih dari 90 derajat jika frekuensi inputnya lebih rendah dari Fc. Maka ini untuk diagram fasornya pada gambar 25 bisa Anda lihat di sini. Jadi pada gambar 25 ini dapat dilihat bahwa pada saat Fm akan sama dengan Fc, ya. Nah, tegangan positif sekunder ES sini akan mendahului tegangan primer EP. Di sini akan mendahului, ya, mendahului EP sejauh 90 derajat nanti. Dan tegangan negatifnya yaitu SL/2 tertinggal dari tegangan primer sejauh 90 derajat. Nah, jika kita mengabaikan tegangan jatuh di sini pada dioda D1 dan dioda D2, maka jumlah vektor EP tambah S2 akan muncul sebagai EA. Dan jumlah vektor EP dikurang ES/2 akan sama dengan EB nanti. Karena EA sama EB akan sama, maka tegangan outputnya diskriminator adalah 0. Ini pada kondisi yang sama. Nah, ini pada kondisi yang Fm besar dari Fc, ya. Ini dia. Nah, tegangan positif sekunder positif ES berdua akan mendahului tegangan primer EP. Akan mendahului tegangan primer EP. Kurang dari 90 derajat. Dan tegangan negatifnya sekundernya ES minus ES/2 tertinggal dari tegangan primer lebih dari 90 derajat. Maka hasilnya EA nya besar dari EB, sehingga akan diperoleh tegangannya yang positif. Tegangan miring di sini tegangan mendahului, ya. Kemudian yang ketiga yaitu F yang kecil dari Fc, tegangan positif, ya. Fc kecil dari Fm kecil dari Fc, tegangan positif sekunder ES positif S/2 tertinggal dari tegangan primer. Berarti dia akan ke belakang, tertinggal tegangan primer EP. Tegangan primer EP lebih dari 90 derajat, ya. Dan tegangan negatif sekunder S2 tertinggal dari tegangan primer kurang dari 90 derajat. Maka hasilnya tegangan E nya lebih besar dari EP sehingga diperoleh tegangan negatif. Dimana kurva karakteristik respon dari
rangkaian distributor fasa itu identik dengan kurva S pada BSD, tapi linearnya jauh lebih kecil, ya jauh lebih baik karena rangkaian ini tidak mengandalkan respon frekuensi, melainkan dia tergantung pada hubungan fasa primer dan sekunder. Kemudian contoh rangkaian penerima FM yang keempat itu adalah detektor rasio, di mana detektor rasio memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan diseminator fasa, di mana tegangan outputnya lebih kecil tetapi tidak membutuhkan banyak limiter. Selain itu juga dapat menyediakan tegangan kendali AGC, di mana rangkaian dasar detektor rasio itu kita lihat pada gambar 26 merupakan hasil modifikasi dari rangkaian distributor fasa yang dapat memberikan pembatasan amplitudo di sini. Dan pada pengambilan tegangan outputnya, tegangan output itu dipindahkan ke tempat lain di sebuah kapasitor sweeping pada C6. Sini ada kapasitor sweeping pada C6. Sini pada akhir sini lihat dipasang pada titik A dan titik B. Nah, di sini untuk mempertahankan tegangan total VAB. Ya. Nah, karena D2 dibalik arahnya, kan dia beli arahnya. Kalau pada distributor arahnya searah, kalau pada sini kita D2 kita balik arahnya, maka sekarang tegangan ground akan menjadi positif terhadap titik B, sehingga tegangan VAB merupakan jumlah dan bukan selisih seperti pada rangkaian penerima distributor fasa. Maka tegangan pada kapasitor C4 dan C5, ya, C4 di sini, C4 sama C5 akan berubah mengikuti perubahan frekuensi pada input. Tetapi jumlah kedua tegangan tersebut tetap konstan, sehingga tegangan pada titik ground berubah terhadap tegangan pada titik C. Ya, titik ground di sini itu akan berubah terhadap tegangan konstan pada titik C. Nah, secara teoritis rasio detektor tidak membutuhkan limiter, tetapi dalam aplikasinya biasanya masih menggunakan satu tahap limiter. Di sini satu rangkaian balan rasio detektor. Nah, detektor rasio itu dapat menyediakan di sini itu tegangan kendali AGC. Ini dia pada gambar 27. Nah, detektor ini disebutkan adalah balan rasio detektor, di mana kumparan pada L3 ini akan memiliki fungsi yang sama dengan kapasitor C2 pada gambar 26 ini, sama fungsi pada C2. Di kapasitor pada sini L3 ini sama fungsi kapasitor C2, yaitu yang akan menghubungkan tegangan primer ke tab tengah L2 di sini. Ini tidak tab sekundernya. Nah, selain itu L3 juga berfungsi sebagai penyesuaian impedans sekunder, itu yang lebih rendah dengan bagian primer, atau pencegah terjadinya damping effects yang terlalu besar pada sisi primer. Sehingga rangkaian tersebut juga dilengkapi dengan sebuah low pass filter, itu C6 sama R3. Ini low pass filter C6, R3 sama C7 ya.
harus rangkaian low pass filter untuk menghilangkan ripple pembawa pada sisi output, dimana pada konstanta waktu dari R1 tambah R2 dengan kapasitor C5 ya, R1 sama R2 ini ya konstanta waktunya R1 tambah R2 sama C5 di sini. Itu dibuat sangat besar sehingga tidak merespon perubahan amplitudo yang cepat. Di sini disebabkan oleh input noise atau yang lebih lambat, disebabkan oleh modulasi AM yang liar atau fading. Nah, biasanya nilai R1 R3 itu lebih besar dari sama 50 kOhm atau C5 8 mikrofarad, sehingga konstanta waktunya itu adalah 120 milidetik, dimana time konstan yang lebih rendah dari angka ini akan menyebabkan rangkaian sulit diatur. Kemudian rangkaian penerima FM yang lain itu disebut detektor kuadratur, dimana rangkaian kuadratur detektor itu adalah jenis detektor FM yang rangkaiannya berupa IC. Nah, dimana rangkaian tambahan eksternal hanya sebuah rangkaian resonansi sederhana yang mudah mengaturnya. Nah, istilah kuadratur itu berkaitan dengan adanya selisih fasa 90 antara dua sinyal input RF ini dibutuhkan pada proses demodulasi. Ini gambarnya, ini satu IC. Kita tambahkan nanti suatu rangkaian namanya rangkaian resonansi ya, Newton circuitnya. Nah, bagian penting dari kuadratur detektor itu dibelah pada gambar 8 ya. Penguat pengali itu akan berfungsi sebagai sinyal output. Nih, ya. Buat pengali ada kelebihan di sini akan berfungsi untuk menghasilkan sinyal output yang memiliki amplitudo sebanding dengan perkalian matematis dari input A dengan input B. Nah, bila pada frekuensi tengah pembawa atau FC, rangkaian terdiri dari C1R1 ya, C1R1 dan C2 ini yang akan mengubah fasa sinyal input A. Akan mengubah fasa sinyal input A sejauh 90 derajat. Yang kemudian diberikan pada sinyal input B. Nah, pada kondisi ini kedua sinyal A dan B tersebut itu keadaan kuadratur dan output penguat adalah 0. Hal ini sesuai dengan teori tentang daya dalam rangkaian AC bahwa perkalian dua buah gelombang kuadratur yang sama frekuensinya adalah 0, atau daya AC adalah perkalian arus dengan tegangan dan kosinus sudut keduanya. Jika sudutnya 90 derajat, hasilnya adalah 0. Nah, jika pemulasi pengubah frekuensi pembawa, maka sudut antara kedua sinyal input juga berubah. Nah, kenyataannya jika perubahan frekuensi relatif kecil, perubahan sudut kedua sinyal tersebut sebanding dengan perubahan frekuensi tersebut. Selanjutnya, untuk perubahan angular yang lebih kecil dari 90 derajat, kosinus dari sudut tersebut sama dengan besarnya dengan perubahan angular dalam radian. Nah, sebagai akibat nanti amplitudo output sebanding dengan sudut antara kedua sinyal input. Itu A dan B tadi. Nah, kemudian sinyal lain yang tidak diinginkan itu akan muncul pada proses perkalian. Ini dapat mudah di sini ya. Akan muncul nanti sinyal liar, maka kita menggunakan itu sebuah filter low pass pada output
pada output pengalian untuk menghilangkan sinyal yang tak kita inginkan. Kita menggunakan sebuah rangkaian low pass filter yang terdiri dari R2 dan R2 sama C3. Nah, output akhir dari detektor adalah sinyal pemodulasi hasil deteksi yang amplitudenya sebenarnya dengan diversi frekuensi pembawa. Nah, ini beberapa contoh rangkaiannya, kita lihat di sini ya, menggunakan IC. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini menggunakan IC MCT357. Nah, ini menggunakan ya, ini blok diagram uji detektor kuadratur. Nah, ini datasheetnya. Ini blok fungsionalnya. Nah, ini blok uji detektornya. Itu yang terakhir nanti di sini. Rangkaian penerima FM lain itu ya, itu yang paling sering digunakan di sini adalah detektor PLL. Itu fase loop ya. Itu terdiri dari detektor fasa ya. Dari sini bloknya ya. Mungkin sebelum pernah saya terangkan juga pada suatu rangkaian sintesis penggeser fasa ya. Jadi rangkaian terdiri dari detektor fasa atau pembanding fasa, ada low pass filter, dan ada sebuah oscillator terkendali tegangan, disebut juga nanti ada VCO ya, voltage oscillator. Itu dapat kita gunakan di sini sebagai rangkaian penerima FM atau sebagai PLL sebagai detektor sinyal FM. Nah, perbedaan fasa antara sinyal FM dengan sinyal VCO ya, sinyal FM ini dengan sinyal VCO juga terfasa itu akan menghasilkan suatu sinyal kesalahan atau error signal pada outputnya pada terfasa, dimana error signal pada keluaran terfasa ini itu akan ditapis oleh filter low pass terpasang di sini. Nah, untuk menghasilkan kembali sinyal tegang kendali yang VCO tadi, yang akan mengatur frekuensi dari output dari VCO. Nah, kondisi yang diinginkan sebenarnya adalah frekuensi VCO itu stabil pada frekuensi yang sama itu dengan frekuensi atau harmonik sinyal inputnya. Jadi di sini fungsi ini itu sama dengan frekuensi inputnya di sini. Nah, pada kondisi ini akan diperoleh tegang kendali yang konstan dari PLL berada pada kondisi terkunci atau locks. Jadi pada saat frekuensi input sama dengan frekuensi output, maka itu terjadi rangkaian terkunci atau locks. Nah, karena frekuensi sinyal input berubah di sini, maka rangkaian PLL secara kontinu berusaha akan mengunci pada frekuensi input, sehingga tegang kendali pada input VCO ini akan berubah amplitudenya sebanding dengan frekuensi saat tegangan kendali pada input VCO nya sini. Jadi input VCO akan berubah amplitudenya sebanding dengan frekuensi saat dari sinyal input. Nah, jika sinyal input adalah sinyal FM sini, maka output detektor fasa adalah sinyal LF atau sinyal low frekuensi yang merupakan duplikat dari sinyal informasi aslinya. Dimana keunggulan PLL sebagai simulator dibandingkan detektor jenis lainnya adalah tidak membutuhkan pengaturan frekuensi resonansi yang kritis seperti pada detektor fasa atau detektor kuadratur, maupun menghasilkan output LF yang baik meskipun terjadi current drift ya. Dengan demikian, detektor PLL juga dapat dirancang agar tidak peka terhadap perubahan amplitudo yang mendadak, misalnya karena noise spikes ya. Nah, oleh karena itu penggunaan PLL sebagai detektor penerima itu semakin diminati atau lebih baik ya dengan dibandingkan dengan rangkaian penerima FM lainnya. Demikianlah ya, ini beberapa sumber pustaka yang saya gunakan sebagai referensi ya untuk perkuliahan ya,
ya. Ini katakanlah bab terakhir kita ya untuk Elkom ya. Ada 16 bab, berarti 16 kali pertemuan. Mudah-mudahan Anda paham ya. Ini kalau materi nanti juga bisa Anda ambil ya, atau minta ke saya ya, atau bisa ada download di Sepada nantinya. Banyak maaf, mudah-mudahan penyampaian materi ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.